Sobat Ipot yang baru mulai investasi atau bahkan baru mau mulai investasi tentunya udah nggak asing lagi sama istilah reksadana. Nah, sebenarnya makhluk apa sih itu reksadana? Kali ini kita akan bahas kupas tuntas mengenai reksadana. Nah, untuk bahas reksadana tentunya gue nggak akan sendirian. Gue lagi-lagi bersama dengan salah satu narasumber yang tentunya sangat kredibel untuk membicarakan hal ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Felicia Putri Cisaka. Halo, Hai, Mbak Feli, apa Mas. kabar? Hai teman-teman. Kita kapan terakhir kita ketemu ya? Kapan ya? Tahun lalu ya Mas ya? Tahun lalu ya? Iya. Gimana? Kesibukannya masih sama atau bahkan lebih sibuk lagi nih, Cie? Iya nggak tahu sih, kalau aku sih ngerasanya sejak kita kerja dari rumah tuh a bit lebih, bisa dibilang lebih produktif gitu ya Mas. Karena waktu-waktu transportasi atau waktu-waktu yang senggang itu kita bisa kayak cut jadi entah tidur siang ya Iya kan. banget. Itu kan sebenarnya agak lumayan recharge energi juga ya Mas ya. Terus atau ngerjain hal-hal sampingan. Jadi sebenarnya aku ngerasa lebih produktif sih. Kalau Mas sendiri gimana? Iya sama sih, lebih produktif, lebih banyak kerjaan. Malah lebih banyak kerjaan Iya, ya? di satu sisi oke lah, nggak ada apa namanya biaya transport, tapi di sisi lain ya biaya AC nambah, biaya biaya ini listrik, nambah, biaya listrik ya. nambah. Ya jadi sebenarnya kurang lebih sama aja. Sama Cuma aja karena ya? kita ya kan kayak kita dipaksa ya, jadi kayak lebih produktif ngapain ya? Gue masa makan tidur akhirnya ya udahlah bikin konten segala macam. Iya. Ya Terus- sebenarnya ini waktu kita untuk jadi lebih kreatif dan nyoba hal-hal baru sih ya sebenarnya. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal kreatif nih, Vel, gue inget sekitar beberapa tahun lalu itu gue iseng-iseng lihat konten-konten edukasi pasar modal kita, terus tiba-tiba muncul nama lo tuh. Nah, lo boleh share nggak sih Beberapa tahun yang lalu. beberapa tahun yang Pas lalu? awal-awal dong ya. Pas awal-awal ya banget. Oke. Nah, cuma gue jadi penasaran nih, ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat kan konten-konten edukasi di YouTube lah, apa di mana platform manapun itu kan di keuangan kan nggak banyak yang chip in di situ. Nah, lo sendiri tuh, lo inget nggak sih kenapa tiba-tiba akhirnya, oke nih kayaknya gue harus bikin konten edukasi, terutama di pasar modal. Mungkin biasa kalau lebih terstruktur ya, alasan kan ada internal ada eksternal gitu ya. Alasan internal tuh karena itu doang Mas yang gue paling bisa gitu kan. Oke. Ya kalau gue ngedance atau masak-masak kan kayak aneh gitu kan. Yang pertama itu yang paling gue bisa. Dan kedua dari eksternal sebenarnya. Karena waktu itu gue inget nih, waktu itu tahun berapa ya? Dulu pas masih di kantor lama ya Mas, 2016 ya kalau nggak salah. Waktu itu tuh kita lagi di dalam mobil, mau ke tempat klien dan macet kan. Habis itu senior gue tuh ngomong kayak gini, Vel, lo ngerasa nggak sih kerjaan kita itu bikin orang kaya jadi lebih kaya? Wah, menarik nih. Udah lebih kaya jadi lebih kaya ya. Orang Iya, kaya jadi lebih kaya ya. Karena kenapa gitu kan? Sebenarnya gue udah agak menduga-duga, tapi misalnya kayak gue mau, maksudnya gimana kan? Ya karena kerjaan kita itu kan membantu manajer investasi lah yang mengelola reksadana kan. Yang beli reksadana siapa di tahun 2016 tuh yang beli ya? Nasabah prioritasnya perbankan, itu pokoknya orang kaya lah ya. Yang jadi nasabah prioritas kan pasti orang kaya kan. Yang beli ya orang-orang itu, dan yang beli reksadana kan dapat return segala macam kan, yang buat mereka jadi lebih kaya. Terus kayak gue mikir, emangnya salah kita gitu ya? Emangnya salah Langsung kita? mikirnya. Kenapa nggak? Kalau misalnya orang biasa kayak kita gini beli reksadana, bukannya kita ngebantu orang biasa, orang kelas menengah untuk jadi lebih kaya dan naik kelas juga ya? Ya udah, akhirnya gue berpikir dari situ, kayak gue nggak mau disalahkan, gue nggak mau dibilang membantu orang kaya jadi lebih kaya, dan I try what I can do gitu. Oke, jadi lo mau, kayaknya gue harus do something nih, gitu ya. Iya. Biar nggak ada stigma, kita hanya membuat orang yang kaya jadi kaya. Iya, itu kayak something wrong gitu nggak sih? Iya. Padahal Oke. mungkin sebenarnya nggak salah juga. Nggak ada salahnya orang kaya makin kaya sih, kalau mereka emang punya strateginya gitu kan, nggak salah. Cuma mungkin just not my call gitu ya. Iya. Kayak gitu sih Mas. Oke, jadi pertama kali lo tertrigger, oke nih gue harus do something, gue harus share sesuatu, dan investasinya terkait waktu itu reksadana ya, kurang lebih ya. Iya, dari sekian banyak produk keuangan dan investasi kan banyak kan. Yang aku introduce pertama kali tuh reksadana gitu. Padahal sebenarnya aku tahu investasi tuh udah sejak SMA tuh Mas. Dari SMA kelas 1.
Itu tuh waktu itu kayak disuruh iseng-iseng, mau nggak ikut Olimpiade Pasar Modal? Satu SMA, Olimpiade Pasar Modal. Iya, karena itu yang bisa ikut kelas 10, kelas 11 kan. Di Bursa Efek, ulang tahun ke-33 aku masih ingat kan. Wah, oke, ulang tahun 33. Itu tahun 2011 gitu. Itu pertama kali kenal investasi dan kemudian jatuh cinta kan. Dan akhirnya di SMA itu aku tahu aku mau nanti karirnya di pasar modal. Itu lumayan privilege sih. Udah tahu dari SMA gitu. Nah, kalau pasar modal itu kan pasti yang banyak dibahas dan diujiin tuh bahannya saham sebenarnya. Dan pokoknya aku pertama kali kenal tuh ya saham gitu. Tapi kemudian kenapa yang aku introduce pertama kali itu reksadana, ada alasannya juga sih. Kenapa tuh? Entah ya, menurut aku tuh mungkin karena lumayan tahu dalam tentang saham, terus aku kira kayaknya kalau orang awam, mungkin orang tuh nggak siap ya mas. Orang tuh maunya untung 20%, tapi kalau turun 20% mereka marah-marah gitu. Bahkan turun 1-2% mereka marah-marah. Tapi kayak, ih kok cuma naik 1-2%? Maksudnya orang tuh kadang suka nggak fair. Maunya naik 20% tapi kalau minus 20 dia nggak mau tuh. Siapa tuh maunya naik 20% tapi turunnya nggak mau. Itu nggak fair sih menurut aku. Maksudnya kan pasti ada ya return sama risk. Ya gitu. Kita fair-fair aja lah. Kayak gitu ya. I think orang nggak bisa tuh ngelihat yang turun 10-20% gitu kan. Dan itu bisa kejadian di saham. Bisa juga sih kejadian di reksadana, tapi mungkin less likely ya mas. Ini menarik nih. Jadi ternyata lo kenal reksadana justru jauh sebelum lo kerja di pasar modal ya. Waktu itu SMA kelas 1. Saham. Oh sorry, saham, pasar modal. Iya. Pasar modal. Kalau gua dulu juga sebelum kerja, tapi waktu itu gua kenalnya justru pertama reksadana sih. Waktu itu gue ingat, nyebut merek nggak apa-apa ya. Dulu gue suka bingung, apa bedanya reksadana sama dana reksa? Iya, pasti banyak juga yang bingung soal itu bingung kan. banget. Itu padahal gue udah hampir lulus kuliah loh, Vel. Dan gue anak ekonomi, dan gue nggak tahu sama sekali tentang pasar modal. Tapi memang anak kuliah nggak di-expose dengan hal-hal kayak gitu sih. Kayaknya gitu ya. Dulu ya. Mungkin kalau sekarang kan sudah ada YouTube, ada podcastnya iPod juga kan. Jadi lebih banyak sumber. Ya, kayaknya anak zaman sekarang lebih full of information ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman yang nggak maksimalin itu ya. Banget. Apalagi kontennya kan gratis-gratis. Misalnya gratis dan berkualitas kan sekarang. Bener. Nah, kan sekarang lo udah familiar sama pasar modal, saham reksadana Tapi di sisi lain masih banyak nih, Vel, orang-orang kayak kita nih, Sobat iPod yang belum sampai ke arah sana. Nah, boleh di-share nggak sih kalau misalnya gue sebagai Sobat iPod gitu nanya, Mbak Vel, reksadana itu apa sih, makhluk apa sih sebenarnya? Lo biasanya ceritain reksadana itu kayak gimana, Vel? Gue suka bilangnya, kalau kalian nih yang mendengar atau melihat tidak punya 3 hal ini, mungkin kalian adalah orang yang cocok untuk beli reksadana gitu. Pertama, kita nggak punya waktu untuk belajar ataupun untuk ngertiin lah tentang finance. Karena gue tuh percaya semua orang butuh investasi. Tapi nggak semua orang tuh harus ngerti finance. Semua orang butuh investasi, tapi nggak semua orang harus ngerti finance. Iya, that's why itu juga alasan kenapa gue lebih prefer orang biasa atau orang awam tuh reksadana aja daripada saham. Karena gue percaya kalau lu arsitek nih, lu fokusnya ya bikin desain dan gedung yang terbaik. Kalau lu chef, fokusnya ya bikin kue dan masakan terenak gitu. Biarkanlah investasi lu diatur, dikelola oleh ya emang profesionalnya gitu. Ya, which is manajer investasi yang ngelola produk reksadana kan. Itu lo nggak punya waktu, nggak punya pengetahuan, dan nggak punya uang yang banyak. Tiga itu sih yang narasi inilah yang sering gue ceritain sih. Karena I think everyone should live their own best dream gitu ya. Kayak do what you best at gitu. Yang lo nggak kurang jago, kasih ke orang yang jago kayak gitu kan. Serahkan pada ahlinya lah intinya gitu. Perfect ya. Tapi bener sih kalau lihat dari karakteristiknya kayak reksadana instrumen yang perfect ya kalau kita mau di pasar modal kan udah ada MI gitu ya. Kalau dulu kan kayak misalnya pas zaman kita dulu kita masih yang ya mungkin ada beberapa teman yang udah ngerti saham kayak gimana, ngitung value-nya kayak gimana. Cuma untuk orang-orang awam yang ya udah terjebak di nabung yang ya lo tau lah
paling bunganya berapa, terus ada inflasi dan segala macam. Sedangkan mau invest juga mereka bingung. Mau invest di mana, ya reksadana, ya tadi yang lo bilang, gue nggak punya pengetahuan yang cukup, gue nggak punya waktu yang cukup, ya serahkan pada ahlinya, means manajer investasi dalam hal ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal reksadana nih, dulu lo waktu itu ingat nggak sih pertama kali invest reksadana tuh reksadana apa? Kan macam-macam tuh reksadana. Sesungguhnya pertama kali gue beli reksadana tuh 2015 ya. 2015. Iya, not long time ago, 5 tahun yang lalu, 2015 akhir lah. Nah, gue beli produknya itu sih, Sukor Asset Management sih waktu itu. Reksadana saham? Iya, itu reksadana saham ya. Oh, oke. Iya, biasalah, maksudnya kayak anak muda tuh sukanya yang return tinggi kan. Yang kalau pasar uang atau obligasi tuh waktu itu gue malah kayak, apaan lah produk ini. Tapi ternyata sekarang gue menyadari bahwa setiap produk tuh ada fungsinya masing-masing. Sesuai ininya ya, sesuai tujuan investasi ya? Sesuai tujuan investasi, sesuai dengan kayak kondisi ekonomi juga. Oke, sesuai kondisi ekonomi. Iya, kayak kalau orang yang nanti kemudian belajar lebih dalam, akan tahu nih, misalnya pas sekarang, cocoknya tuh ternyata bukan reksadana saham, tapi reksadana pendapatan tetap. Berdasarkan. Walaupun mungkin tujuan keuangannya nggak jangka menengah gitu. Oke. Ya, kayak kadang kita bisa play that strategy juga. Lo inget nggak dulu pas yang reksadana saham 2015 itu hasilnya cukup mengembirakankah atau kayaknya di bawah ekspektasi lo waktu itu? Oh, bagus banget. Itu kan gue beli akhir 2015 ya. 16-17 kan gue inget tuh waktu itu kayaknya Sukor yang saham itu bisa I think 30-40% deh. 40% ya kurang lebih. Iya, kayaknya karena mereka menemukan ini ya, stok yang bagus. Kayaknya waktu itu 2016 kan Barito sama TPIA ya kayaknya. 2017 dia ketemu INKP sama siapa tuh temennya satu lagi? Pekim kayaknya ya, kalau nggak salah. Ya, jadi bagus banget. Dan di situ gue liat kayak, wow, kalau lo invest saham memang bisa ya sampai 40% gitu kan. Itu kan super amazing sih kalau reksadana bisa 30-40. Itu setahun ya? Setahun, iya. Lo dulu pas milih reksadananya kayak do research sedikit nggak sih? Maksudnya ini isinya apa aja, terus atau ya udah pokoknya kan biasanya kita suka lihat tuh, wah kalau historicalnya return reksadana ini berapa persen, Lo waktu itu gimana cara ini? Nggak sekomprehensif sekarang pastinya. Kayak dulu kan ya nggak terlalu tahu banyak lah. Pertama sih sesungguhnya lebih ke ini sih, Mas. Tahu nggak sih manajer investasinya itu? Oke. Iya, karena kan kita kan intinya kan kita mempercayakan uang kita dengan seseorang kan, atau sebuah institusi kan. Ya orang itu harus bisa dipercaya gitu sih. Mungkin bakal susah ya untuk orang awam ya, karena ya gimana mereka mau kenal gitu kan. Sedangkan kalau aku waktu itu di sekuritas kan, ya itulah klien-klien kita kan. Jadi secara tidak langsung kenal dan tahu gimana sih dia investment prosesnya. Tapi mungkin untuk orang awam yang susah nih untuk kayak bisa mempercaya, biasa tuh mungkin lihat aja dari dana kelolaannya ya Mas ya. Dana kelolaan tuh AUM ya? Iya, Asset Under Management ya. Kalau makin gede ya berarti makin banyak yang percaya gitu kan. Oh iya, make sense sih. Walaupun ya bukan satu-satunya kriteria gitu ya. Tapi ya lumayan lah untuk indikator kepercayaan gitu ya dari dana kelolaan. Oke, tips pertama kalau misalnya mau pilih manajer investasi, cari yang dana kelolaannya gede ya. Iya. Karena itu yang biasanya jadi indikator kepercayaan. Oh, banyak nih orang yang naruh-naruh di sini, berarti kurang lebih ya performanya juga bagus ya. Aku pernah di satu video aku yang judulnya Cara Memilih Manajer Investasi. Oke. Itu di websitenya iPod. Aku di Google tuh ketik list manajer investasi. Yang paling awal muncul tuh websitenya iPod gitu kan. Terus aku urutin berdasarkan dana kelolaan 20 besar. Jadi cuma top 20 ini doang nih yang aku akan invest. Kalau ada yang nomor 22, 23 walaupun produknya itu super high return, itu aku nggak bakal. Nggak juga iya, ya? Nggak bakal. Oh oke, menarik. Jadi yang penting adalah MI-nya instead of produk-produknya ya? Iya, pilih MI-nya dulu menurut aku ya. Kadang pilih MI-nya dulu, pilih manajer investasinya dulu. Oke, tadi kan lo sempat mention tuh tips-tips milih MI-nya.
Ada lagi nggak sih selain yang tadi kan dana kelolanya udah gede. Biasanya apalagi sih yang lo lihat? Ya di video itu juga sekalian promosi video ya. Pertama dana kelolaan, kedua tuh sebenarnya agak subjektif sih, Mas. Memang untuk apa ya, kayak percaya ke seseorang kan bukan sesuatu yang mudah diukur gitu kan. Nah kalau hal kedua yang aku cek tuh adalah misalnya nih ada apa gitu yang kita nggak tahu ya. Cek tim investasinya. Wow, lo sampai cek tim investasi juga? Iya, kadang tuh ada ya, ini boleh sebut ini nggak sih, produk nggak sih? Contohnya produknya apa? Waktu itu lo apa? Dulu tuh ada ya, sempet terkenal. Atau lumayan terkenal ya, karena returnnya tinggi. Apa lagi ya? Dua itu yang gue inget sih, Mas. Itu kan sebenarnya nggak masuk top 20 ya. Maksudnya kadang kalau dia nggak masuk top 20, gue udah agak males nih sebenarnya kan. Tapi ya udahlah, coba kita lihat lagi gitu. Misalnya gitu kan. Gue lupa ya detailnya, tapi gue masuk ke websitenya, terus gue lihat kayak tim investasinya. Kan keluar tuh siapa nih orang-orangnya. Terus kan ada backgroundnya tuh. Kayak biasa sih gue suka lihat, dia tuh backgroundnya dari, biasa kan dari sekuritas tuh. Ini sekuritas yang suka. Oh, lo dulu terkenal kayak gitu ininya. Lo waktu itu apa namanya? Kalau nggak salah ya, kalau nggak entah. Ya ada beberapa sekuritas yang, misalnya mungkin karena udah di market ya, jadi tahu nih sekuritas ini yang apa langganannya. Udahlah males. Paling cuma bentar doang, nanti juga hilang. Itu kelihatannya di mana sih, Vel? Kalau misalnya gue mau lihat nih tim investasinya siapa aja? Di itu ke websitenya nih, misalnya kan Google keluar websitenya, terus kan bisa ada kayak tentang kami itu kan? Profilnya. Iya, about us atau tentang kami gitu, terus muncul. Kalau tidak ada, saya rasa sebaiknya jangan sih. Oh iya, make sense sih, karena dia memperkenalkan tim investment. Oke, ini kalau misalnya ada apa-apa nih, orangnya seperti ini ya. Iya, itu salah satu dan kita bisa lihat background-nya sih. Sampai background-nya bener ya, sih. Walaupun ya tidak menjamin, tapi at least itu cara kita untuk filter resiko sih menurut aku ya. Iya, benar-benar. Iya sama lah, kayak gimana sih kita percaya. Misalnya kayak kita lagi PDKT kan kita mau cari tahu kan bibit-bibit bobotnya kan. Iya bener sih kayak pacaran nih ya. Iya, nggak hanya ngelihat, oh dia penghasilannya tinggi nih. Kan kita juga harus cari tahu kan, penghasilan itu dapat dari mana sih? Ya misalnya kalau aku sih coba untuk ngertiin ya, kerjaannya tuh apa gitu. Keluarganya siapa aja gitu ya. Kalau kerjaannya tuh kayak nggak make sense ya, bisa menghasilkan segitu, kayaknya agak aneh nih. Dia juga menjelaskannya agak nggak jelas nih. Ya mungkin kita boleh berhati-hati. Mungkin kira-kira kayak gitu kali Mas ya. Kalau waktu itu kan lo tadi bilang reksadana saham, berarti means reksadana yang isinya 80% ya, 80% kurang lebih itu saham. 80% saham. Dulu lo sempat lihat nggak sih kayak top 5 sahamnya itu apa aja gitu? Itu juga. Nanti biasa kan setelah kita udah milih nih manajer investasinya, akhirnya kita milih produknya kan. Iya benar sih kayak Mas bilang. Again, di produk juga kita lihat dana kelolaan tetap, returnnya gimana, dan ketiga lihat isinya sih. Isinya. Iya isinya. Tapi kita bisa lihat semua isinya nggak sih sebenarnya di reksadana itu? Kayak maksimal cuma 10 ya. Maksimal cuma 10 ya? Ya Ada yang 5, kayaknya minimal 5, maksimal 10. Jadi topnya aja ya? Iya. Jadi dari top 5, top 10 itu lo merasa bahwa oh ini dia saham-sahamnya cukup oke nih gitu ya? Mungkin kadang gimana ya cara kita bisa decide atau memutuskan ini tuh oke atau enggak kan. Mungkin kalau kita ngelihat udah tahu kan ini kan. Tapi kalau teman-teman yang awam yang nggak tahu nih benda apa ini kan, mungkin bisa lihat dari market cap kali ya. Market cap-nya. Iya, dari nilai perusahaannya. Iya bisa. Jadi misalnya dia kan kalau reksadana saham kan ada, misalnya ada 5 nih, kode A1 apa ya? Boleh sebut ya nih Mas? Contoh misalnya. Apa yang oke. Apalagi, kayak apa-apa gitu kan. Jadi nggak surprise sih kalau waktu teman-temannya itu akhirnya meledak gitu ya. Karena emang isinya kayak gitu kan. Misalnya nih kayak
kayaknya ya. Lihat aja market cap-nya kayaknya nggak sampai 5 triliun deh. Nah itu salah satu indikatornya ya bahwa wah Salah satu nih kayaknya indikator. something wrong nih ya. Ya, karena semakin kecil perusahaannya kan semakin gampang untuk Ya, dia main-main. Terus waktu pas lo pertama kali invest atau mungkin sampai sekarang, lo sekarang masih ada ini reksadana? Masih. Nah itu lo biasanya itu tiap bulan lo cicil atau misalnya udah pokoknya sekali ada momen ya itu gue taruh. Gue inget tuh pas 2015 akhir itu sampai 1,5 tahun kemudian setiap bulan nih masukin ke reksadana kan. Sama tuh amount-nya berapa. Tapi cuma masukin ke reksadana doang. Jadi alhasil kayaknya di 2017 setengah itu mungkin reksadana tuh bisa 50% lebih lah dari total aset kan. Ya, I think it's too much. Jadi aku stop. Oke. Ya, stop nambahin gitu. Stop Tapi nambahin. ya dia tetap ada. Terus aku mulai cari yang lain. Nah, akhirnya kan balance out gitu ya. Jadi menurut aku sih kadang kita pelajari aja dulu satu produk gitu, reksadana misalnya. Nabung rutin kan. Sampai certain level, mungkin bisa stop dan mulai belajar yang lain gitu, sekalian diversifikasi sih. Nah ini pertanyaan gue nih Vel, kan tadi kan lo sempat mention yang 3 hal itu kenapa lo harus invest di reksadana. Kayak misalnya lo nggak harus riset sendiri, terus lo juga nggak terlalu effort untuk analisis maksud gue. Nah cuma based on pengalaman lo invest di reksadana, sebenarnya valid nggak sih dalam artian lo emang nggak se-effortless itu nggak sih dalam invest di sana? Atau sebenarnya lo ujung-ujungnya lo juga riset lagi, terus ujungnya lo juga mengorbankan beberapa waktu untuk analisis gimana? Ini bandinginnya pasti sama saham kan ya? Iya sama saham lah kurang lebih. Karena saham tuh yang paling ribet kan? Iya. Ya mungkin effort pasti di reksadana, apalagi kalau 2015 kan benar-benar, maksudnya ya masih kertas kosong gitu lah. Belajar dari awal kan, karena dulu nggak diajarin. Oh lu belajar sendiri? Iya, di kuliah juga Nggak ada di ada kuliah, lah, ya, nggak ada kayaknya. Semuanya belajar sendiri sih, kayak malah dulu kan nggak ada YouTube gitu kan. Aku cuma Iya baca banget. satu buku doang kayaknya reksadana ya. Terus ya udah dari ngobrol dan lihat-lihat aja gitu. Baca-baca artikel. Ya pas awal-awal tuh effort. Karena itu kan Awal-awal kita sesuatu yang baru kan. Ya pastilah, maksudnya kayak kalau kita nggak put effort tuh, pokoknya something yang easy kan pasti easy go deh. Easy come, sesuatu yang easy come pasti easy go ya? Iya, aku sih percaya banget sih itu sih. Jadi, Apapun itu ya? Iya, apapun Apapun itu. itu ya? Ya itu, karena awalnya masih kayak buta, jadi effortnya lumayan pas awal. Tapi kayak, oh udah tahu ya. Terus cara ngulang-ngulangnya, nanti kan itu kan sesuatu yang berulang-ulang aja kan. Ya udah agak gampang lah liatnya. Kalau mau dibandingin ya, effort reksadana tuh mungkin cuma 10% dari saham kali. Effortnya? Iya. Oh masih 10% ya? Cuma 10% dari saham. Oke. Saham tuh ya butuh effort banget sih untuk selalu ngikutin berita dan... Nah, lo yang di saham kayak gitu, bener-bener ngikutin, sampai, I don't know, ikut ROPS-nya, segitunya nggak sih lo? Oh, jujur sih ROPS tuh nggak terlalu berguna ya, I'll say ya. Oke. Ya, maksudnya kayak di kantor itu kan di tim research, memang kerjaannya research saham kan. Iya, jadi Mau nggak mau, memang sudah kerjaan. memang Jadi sudah kerjaan. iya, effort nggak effort tuh kerjaan lah gitu. Oke. Mesti ngikutin terus kan what happens, trennya. Tapi tetap intinya ya kalau compare-nya ke saham ya tetap better reksadana dalam hal effort ya. Karena ya lo kalau saham lo pasti effortnya 10 kali lipat kurang lebih dibanding lo invest di reksadana ya. Iya, menurut gue ya. I see. Nah, pertanyaan terakhir nih, Vel. Lo kan udah cukup pengalaman lah, kurang lebih 5 tahun lah di reksadana. Terus lo juga pasti kan di kerjaan riset-riset saham dan segala macam. Pertanyaan gua, kalau di kondisi saat ini nih, lagi COVID dan segala macam kejadian yang ada di 2020 ini, menurut lo kapan sih waktu yang tepat buat masuk? Apakah sekarang atau nanti? Kalaupun masuk, reksadana yang kayak gimana yang lo bisa rekomen ke Sobat Ipot? Sejujurnya sih kalau menurut gue kayak no one can really time the market ya. Kayak tahu market timingnya tuh kapan, is it the bottom atau enggak gitu tuh nggak ada yang tahu sih menurut aku. Even kayak Warren Buffett aja kan dia sendiri bilang
dia nggak bisa kan. Yeah. Dan kita semua make mistakes lah, itu udah pasti. Tapi we can try gitu, we can try. Tapi kalau menurut gue sekarang sih susah ya untuk ngelihatnya ya. Maksudnya kayak yes it's good, kita ada euforia ekonominya reopen, semuanya mulai agak balik kan. Tapi ya di satu sisi juga ada banyak resiko second and third wave gitu kan, yang kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Ini kan sesuatu yang tidak pernah terjadi kan, jadi kita nggak bisa lihat history itu. Adapun 100 tahun yang lalu kan, which is yang udah mungkin udah nggak relevan sama sekali. So I'll say, is this the bottom di stock market, di saham gitu? Mungkin iya, mungkin juga enggak gitu kan. Jadi dengan a lot of uncertainty, kalau menurut gue ya, it's just too much uncertainty sih Mas. Jadi mungkin kayak kurang wise ya kalau lu go big di saham gitu. Kalau mau ya nyicil aja, tapi nyicilnya juga beli saham yang big caps ya, yang gede gitu. Dan menurut gue sih kalau di saat sekarang kayak semuanya dipres, misalnya kita masih dipres lah ya, masih kayak minus 20% kan. Menurut gue sih mendingan beli sahamnya aja ya. Beli sahamnya langsung iya, ya? Beli sahamnya langsung. Oke. Tapi yang kalau bisa yang big caps ya, karena di saat krisis tuh biasanya gapnya tuh makin lebar kan. Maksudnya kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang tadi lo bilang awal-awal justru iya, ya. sama juga dengan ini, ya sama kayak bisnis lah. Yang kuat tuh akan makin kuat karena dia punya cash yang cukup gitu kan, yang udah siap nih. Sedangkan yang kayak yang kecil gitu nggak cukup nih cashnya, nggak bisa bertahan dan akhirnya bangkrut segala macam kan. Dan yang gede itu makan nih marketnya kan. Jadi ya kalau bisa beliin yang perusahaan yang besar aja. Iya sih, lebih ke saham, mungkin nggak reksadana saham, tapi buat mungkin teman-teman yang resikonya nggak, misalnya profil resikonya lebih moderat kali ya, maksudnya lebih yang cari aman, mungkin bisa lebih ke reksadana pendapatan tetap kali. Oh justru pendapatan tetap ya? Iya, pasar uang sih maksudnya it's always a good time to buy lah gitu. Tapi kalau mau yang returnnya sedikit lebih tinggi sih mungkin reksadana pendapatan tetap ya. Karena mungkin balik lagi sih, reksadana pendapatan tetap kan isinya apa kan? Isinya kan obligasi gitu kan. Nah, kita kan untung kalau harga obligasi naik kan. Apa yang bikin harga obligasi naik kan selama aku belajar sih dua hal gitu. Satu suku bunga, dua kurs rupiah kan. Ya suku bunga akan terus rendah lah, apalagi kalau misalnya ekonomi lagi susah gitu kan. Pasti ya kalau suku bunga rendah kan pemerintah ngarepin orang minjem, orang spend gitu kan, nggak nabung. Jadi ya kalau suku bunga rendah, harga obligasi naik, reksadana kayak gitu sih Mas. Jadi kalau nggak yang money market, yang mau sedikit-sedikit cuan di tipis-tipis, iya, lebih itu fixed income ya, karena dari sisi market. Bahkan gue inget beberapa waktu lalu, kan kita selama ini kenalnya bull market sama bear market. Terus sekarang tiba-tiba ada istilah baru lagi namanya kangaroo market. Apa? Kangaroo market. Jadi kenapa istilah kangaroo, kalau nggak salah itu ya karena kan kangaroo kan biasa jinak kan. Tapi kan dia kan bisa tinju juga tuh. Nah itu cukup menggambarkan uncertainty yang kita alamin sekarang. Bear enggak, bull enggak, ya kangaroo amannya. Oke, jadi kayak moodnya berubah-ubah gitu ya Mas ya? Berubah-ubah, kadang-kadang manis, kadang-kadang ditinju langsung. Oke, lucu bisa. Oke, thank you banget Vel, gila, sungguh menginspirasi Sobat Ipot nih, dari sisi alasan lo tiba-tiba oke, gue harus bikin konten edukasi, terus akhirnya sekarang udah nyemplung dari dalam tanda kutip cuma ikut olimpiade sekarang jadi langsung terjun ke industrinya. Ya semoga sih banyak ya Sobat Ipot ya orang-orang kayak Mbak Feli ini, sehingga ya balik lagi ke slogan kita, semua bisa investasi gitu. Thank you banget ya Vel ya. Iya, thank you ya Mas. Demikian Sobat Ipot episode kita kali ini, sampai jumpa di episode-episode kita selanjutnya. Jangan lupa happy learning, happy investing. dadah. Dah.